Wanita tidak tertarik pada pria yang mengemis perhatian mereka. Mereka tidak jatuh cinta pada pria baik yang berusaha terlalu keras atau pria yang berisik dan mencolok yang terlalu berlebihan. Wanita tertarik pada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang utama, sesuatu yang kebanyakan pria abaikan. Dan kebenaran yang menyedihkan adalah masyarakat tidak ingin Anda mengetahui hal ini. Mereka ingin Anda menjadi lemah, terganggu, dan mengejar wanita seperti anjing mengejar tulang. Anda di sini karena Anda siap untuk bangkit dari kebohongan untuk mempelajari apa yang benar-benar membuat pria tak tertahankan bagi wanita. Di akhir video ini, Anda akan memahami satu sifat yang membedakan pria yang diterima wanita dari pria yang mereka impikan. Tipe pria yang dihormati wanita, dikagumi, dan tidak bisa berhenti dipikirkan. Dan jika Anda serius ingin menjadi pria itu, bertahanlah sampai akhir karena apa yang akan saya bagikan dengan Anda akan mengubah cara Anda memandang wanita, hubungan, dan diri Anda sendiri selamanya. Komentar saya siap jika Anda di sini untuk kebenaran dan berlangganan sekarang untuk memastikan lebih banyak pria seperti Anda mendengar pesan ini. Setiap detik Anda tinggal di sini adalah selangkah lebih dekat untuk menjadi pria yang Anda inginkan. Mari kita mulai. Nomor 1. Wanita mencintai kekuatan dalam keheningan. Kebanyakan pria bahkan tidak menyadari mereka sudah kalah sebelum memulai. Mereka memasuki ruangan, mata mereka melirik mencari persetujuan, suara mereka retak di bawah tekanan, dan gerakan mereka menjeritkan rasa tidak aman. Mereka pikir wanita tidak memperhatikan, mereka sangat salah. Wanita memperhatikan segalanya, setiap pandangan, setiap kedutan, setiap kali suara Anda bergetar. Mereka tidak hanya melihatnya, mereka merasakannya. Wanita secara alami terhubung untuk merasakan kelemahan, dan saat mereka melakukannya, mereka kehilangan rasa hormat. Rasa hormat adalah fondasi dari ketertarikan, tampaknya, Anda tidak lebih dari kebisingan latar belakang di ruangan yang penuh dengan pria. Kekuatan tidaklah berisik, tidak membual atau mencari perhatian. Kekuatan itu tenang, itu adalah ketenangan yang tak tergoyahkan yang Anda pancarkan ketika dunia melemparkan kekacauan kepada Anda. Bayangkan ini. Seorang wanita mengamati dua pria dalam situasi yang sama. Satu pria panik, berteriak, menyerang, atau membuat alasan. Yang lain tetap tenang, tidak tergoyahkan, dan terkendali. Menurut Anda, mana yang akan menarik perhatiannya? Jawabannya jelas. Kekuatan dalam keheningan bukan hanya tentang ketenangan, ini tentang kendali. Kendali atas emosi Anda, reaksi Anda, dan pada akhirnya, hidup Anda. Wanita tidak menginginkan pria yang hancur di bawah tekanan. Mengapa? Karena hidup adalah tekanan, hubungan adalah tekanan, dan ketika segala sesuatunya berjalan salah, dan itu selalu terjadi, dia perlu tahu Anda bisa mengatasinya, bukan hanya untuknya, tetapi untuk diri Anda sendiri. Wanita adalah makhluk emosional, tetapi mereka membenci ketidakstabilan emosional pada pria. Bukan karena mereka tidak memahaminya, tetapi karena mereka tidak bisa mengandalkannya. Ketika Anda reaktif, ketika Anda membiarkan emosi mendikte tindakan Anda memberitahu dia bahwa Anda tidak cukup kuat untuk memimpin. Dan pria yang tidak bisa memimpin adalah pria yang tidak bisa dia ikuti. Kekuatan dalam keheningan dimulai dengan menguasai emosi Anda. Pikirkan tentang saat terakhir Anda kehilangan kendali. Mungkin seseorang menghina Anda dan Anda membentak. Mungkin hal-hal tidak berjalan sesuai keinginan Anda dan Anda membiarkan frustrasi mengambil alih. Pada saat-saat itu, Anda menyerahkan kekuatan Anda. Anda membiarkan dunia mengendalikan Anda, bukan Anda yang mengendalikan diri sendiri. Wanita melihat itu, dan itu sangat tidak menarik. Mereka tidak menginginkan pria yang menjadi budak emosinya, mereka menginginkan pria yang menjadi tuannya. Anda mungkin pernah mendengar wanita mengatakan mereka menginginkan pria yang membuat mereka merasa aman. Ini bukan hanya tentang keamanan fisik, ini tentang keamanan emosional. Pria yang mudah goyah, yang membiarkan setiap hal kecil mengganggunya, adalah pria yang tidak bisa dia percayai, dan kepercayaan adalah landasan ketertarikan. Tampaknya, Anda tidak lebih dari hubungan singkat, gangguan sesaat. Tetapi ketika Anda memancarkan ketenangan, ketika Anda menunjukkan kepadanya bahwa tidak ada, benar-benar tidak ada, yang bisa menggoyahkan Anda menjadi tak tertahankan. Disinilah kebanyakan pria salah paham. Mereka pikir menjadi tabah berarti menjadi dingin atau terpisah. Bukan begitu. Kekuatan dalam keheningan bukan tentang menekan emosi Anda, ini tentang menguasainya. Ini tentang mengetahui kapan harus bertindak dan kapan harus menahan diri. Ini tentang memilih pertempuran Anda dengan bijak.
Wanita tidak mengagumi pria yang meledak pada setiap ketidaknyamanan kecil, mereka mengagumi pria yang bisa menerima pukulan, tersenyum, dan terus bergerak maju. Bayangkan ini, seorang pria memasuki ruangan yang penuh dengan kekacauan. Orang-orang berdebat, ketegangan tinggi, dan semua orang mencari seseorang untuk disalahkan. Kebanyakan pria akan menyusut ke latar belakang atau bergabung dengan kegilaan. Tetapi bukan Anda. Anda masuk dengan tenang dan tenang, kehadiran Anda saja membungkam ruangan. Anda tidak banyak bicara, tetapi ketika Anda melakukannya, setiap kata memiliki bobot. Wanita memperhatikan ini, mereka tidak bisa tidak tertarik padanya. Mengapa? Karena itu langka. Di dunia yang penuh dengan kebisingan, pria yang tidak perlu berteriak untuk didengar adalah pria yang mendapatkan rasa hormat. Wanita tidak mencari kesempurnaan, mereka tahu Anda manusia, mereka tahu Anda memiliki kekurangan. Tetapi apa yang membedakan Anda adalah bagaimana Anda menanganinya. Apakah Anda membiarkan rasa tidak aman Anda mendefinisikan Anda, atau apakah Anda bangkit di atasnya? Apakah Anda membiarkan pendapat orang lain mendikte tindakan Anda, atau apakah Anda berdiri teguh pada siapa Anda? Kekuatan dalam keheningan adalah tentang memiliki ketidaksempurnaan Anda tanpa membiarkan mereka memiliki Anda. Ini tentang menjadi tak tergoyahkan, bukan karena Anda tak terkalahkan, tetapi karena Anda telah berdamai dengan kerentanan Anda. Ketika Anda menguasai ini, segalanya berubah. Cara wanita melihat Anda, cara dunia melihat Anda, tetapi yang paling penting, cara Anda melihat diri sendiri. Kekuatan dalam keheningan bukan hanya tentang menarik wanita, ini tentang menjadi pria yang selalu Anda takdirkan. Pria yang tidak membutuhkan validasi karena dia memvalidasi dirinya sendiri. Pria yang tidak mengejar tetapi menarik. Pria yang tidak bereaksi tetapi merespons. Kebanyakan pria tidak akan pernah memahami ini. Mereka akan menghabiskan hidup mereka mengejar persetujuan, mencoba mengesankan wanita dengan uang, penampilan, atau status. Tetapi semua itu tidak penting jika Anda kekurangan satu hal yang benar-benar diinginkan wanita, kekuatan. Bukan jenis yang Anda tunjukkan dalam perkelahian, tetapi jenis yang Anda tunjukkan dalam menghadapi kesulitan. Jenis yang mengatakan, apapun yang terjadi, saya bisa mengatasinya. Itulah yang membuat Anda tak terlupakan, itulah yang membuat Anda tak tertahankan. Jika Anda masih mendengarkan, Anda tidak seperti kebanyakan pria. Anda berbeda. Anda di sini karena Anda menginginkan lebih, karena jauh di lubuk hati Anda tahu Anda mampu lebih. Dan izinkan saya memberitahu Anda, dunia membutuhkan pria seperti Anda. Wanita membutuhkan pria seperti Anda. Pria yang kuat, tenang, dan tak tergoyahkan. Pria yang memimpin bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Pria yang tidak hanya bertahan hidup, tetapi berkembang. Kebenarannya adalah, kebanyakan pria lemah. Mereka membiarkan dunia mendikte nilai mereka, mereka membiarkan wanita mendikte nilai mereka. Tetapi bukan Anda. Anda di sini untuk mengambil kendali, untuk menjadi pria yang tidak hanya memasuki ruangan, tetapi memilikinya. Pria yang tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun untuk mendapatkan rasa hormat. Pria yang tidak bisa tidak diperhatikan oleh wanita karena kehadirannya saja berbicara banyak. Kekuatan dalam keheningan bukan hanya keterampilan, ini adalah pola pikir, ini adalah cara hidup. Dan begitu Anda menerimanya, Anda tidak akan pernah melihat dunia dengan cara yang sama lagi. Anda akan berhenti mengejar wanita dan mulai menarik mereka. Anda akan berhenti mencari persetujuan dan mulai mendapatkan rasa hormat. Anda akan berhenti bereaksi dan mulai memimpin. Ini adalah panggilan bangun Anda. Apakah Anda akan menjawabnya? Nomor 2. Mengapa wanita mendambakan pria yang memimpin pikiran mereka, bukan emosi mereka? Kebanyakan pria menjalani seluruh hidup mereka sebagai tahanan, bukan di balik jeruji besi, tetapi dalam pikiran mereka sendiri. Mereka membiarkan emosi menguasai mereka, mereka membiarkan penolakan melumpuhkan mereka, kritik melumpuhkan mereka, dan kemunduran mendefinisikan mereka. Ini adalah tragedi, karena wanita tidak hanya memperhatikan ini, mereka menghakimi itu, dan mereka menghakimi itu dengan keras. Wanita sangat menyadari energi yang dibawa seorang pria. Jika Anda reaktif, tidak aman, atau tidak stabil secara emosional, dia akan melihatnya bahkan sebelum Anda membuka mulut. Dan inilah puncaknya, wanita tidak hanya tidak menyukainya, mereka jijik olehnya. Hubungan modern telah mengungkap kebenaran ini lebih dari sebelumnya. Wanita saat ini dibanjiri oleh pria lemah, pria yang hancur di bawah tekanan sekecil apapun, pria yang putus asa mencari validasi,
dan mereka lelah karenanya. Jauh di lubuk hati, setiap wanita mendambakan pria yang dapat membimbing, bukan hanya dirinya, tetapi dirinya sendiri. Dia menginginkan pria yang tidak bergeming di bawah tekanan, pria yang memimpin dengan kejelasan dan tujuan, bukan dengan mencoba mengendalikannya, tetapi dengan menguasai dirinya sendiri. Pria yang memimpin pikirannya bukanlah budak perasaannya. Dia tidak panik ketika ditolak, dia tidak kehilangan ketenangannya ketika dikritik, dia tidak membiarkan kegagalan menghancurkannya, sebaliknya dia beradaptasi, dia belajar, dan dia tumbuh lebih kuat. Wanita dapat merasakan kekuatan ini pada tingkat insting. Ini bukan sesuatu yang bisa Anda palsukan, itu ada dalam nada suara Anda, postur Anda, mata Anda, itu ada dalam cara Anda membawa diri, cara Anda merespons dunia di sekitar Anda. Dan ketika Anda menguasai ini, Anda menjadi pria yang tidak bisa dia abaikan. Mari kita bicara tentang penolakan. Kebanyakan pria takut akan hal itu lebih dari apapun. Itu seperti belati bagi ego mereka. Tetapi penolakan bukanlah masalahnya, masalahnya adalah bagaimana Anda meresponsnya. Pria lemah membiarkan penolakan mendefinisikan nilai mereka terjerumus ke dalam rasa kasihan diri, mereka menyerang, atau yang lebih buruk, mereka menyerah. Pria kuat, di sisi lain, memahami bahwa penolakan hanyalah umpan balik. Itu bukan cerminan dari nilai mereka, itu adalah kesempatan untuk tumbuh. Wanita sangat tertarik pada pola pikir ini, karena menunjukkan ketahanan. Itu memberitahunya, pria ini tidak membiarkan dunia menghancurkannya, dia membungkuk tetapi tidak patah. Sekarang, pikirkan tentang kritik. Kebanyakan pria tidak bisa menanganinya. Ego mereka sangat rapuh sehingga kritik sekecil apapun terasa seperti serangan. Tetapi inilah kebenarannya, jika Anda tidak bisa menangani kritik, Anda belum siap. Untuk menangani seorang wanita, wanita tidak malu menunjukkan kekurangan Anda, mereka akan menguji Anda, mereka akan mendorong Anda, dan mereka akan menantang Anda, bukan karena mereka membenci Anda, tetapi karena mereka secara alami mencari kekuatan. Ketika Anda hancur di bawah kritik, Anda memberitahunya bahwa Anda tidak bisa menanganinya. Tetapi ketika Anda menerimanya dengan tenang, ketika Anda mendengarkan, beradaptasi, dan tumbuh, Anda menunjukkan kepadanya bahwa Anda adalah pria yang bisa menangani apapun. Dan kemudian ada kegagalan. Kebanyakan pria takut akan hal itu, mereka menghindari risiko, mereka bermain aman, dan mereka tetap berada di zona nyaman mereka, karena pikiran tentang kegagalan tak tertahankan. Tetapi kegagalan tidak bisa dihindari, itu adalah bagian dari kehidupan, dan itu adalah bagian dari pertumbuhan. Wanita tidak menginginkan pria yang takut gagal, mereka menginginkan pria yang tidak takut mencoba, pria yang bisa menerima pukulan dan terus bergerak maju, pria yang melihat kegagalan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Disinilah kebanyakan pria salah langkah, mereka membiarkan emosi mereka mendorong tindakan mereka bereaksi alih-alih merespons, mereka membiarkan kemarahan, frustrasi, dan rasa tidak aman mendikte keputusan mereka. Dan wanita, mereka melihatnya sebagai kelemahan, karena memang begitu. Reaktivitas adalah kebalikan dari kekuatan, itu adalah tanda bahwa Anda tidak memegang kendali. Dan jika Anda tidak memegang kendali atas diri Anda sendiri, bagaimana mungkin Anda bisa memimpinnya? Kepemimpinan dimulai dengan penguasaan diri, dimulai dengan kemampuan untuk mengendalikan pikiran Anda, untuk bangkit di atas emosi Anda, dan untuk bertindak dengan tujuan dan niat. Wanita mendambakan ini, karena itu sangat langka. Kebanyakan pria adalah pengikut, mereka mengikuti perasaan mereka mengikuti tren, dan mereka mengikuti pria lain. Tetapi pria yang memimpin pikirannya adalah pria yang memimpin hidupnya. Dan ketika Anda memimpin hidup Anda, wanita secara alami ingin mengikuti Anda. Pikirkan tentang cara kerja hubungan modern. Wanita saat ini lebih mandiri dari sebelumnya, mereka tidak membutuhkan pria untuk bertahan hidup, dan mereka tidak membutuhkan pria untuk memvalidasi mereka. Tetapi yang mereka butuhkan adalah pria yang dapat memimpin, bukan dengan mengendalikannya, tetapi dengan menginspirasi dia, pria yang memiliki visi untuk hidupnya, yang tahu kemana dia pergi, dan yang tidak takut berjalan sendirian jika perlu. Inilah yang membuat Anda menonjol, inilah yang membuat Anda tak terlupakan. Ketika Anda memimpin pikiran Anda berhenti mencari validasi, Anda berhenti peduli tentang apa yang orang lain pikirkan, dan Anda mulai hidup sesuai dengan nilai-nilai Anda sendiri. Kepercayaan diri semacam ini bersifat magnetis, menarik wanita, bukan karena Anda mencoba mengesankan mereka, tetapi karena Anda terlalu fokus pada tujuan Anda untuk peduli.
Dan itulah paradoksnya, semakin sedikit Anda membutuhkan wanita, semakin mereka menginginkan Anda. Wanita sangat tertarik pada pria yang memegang kendali atas diri mereka sendiri, karena menciptakan rasa aman. Itu memberitahunya, pria ini bisa menangani kehidupan, dia bisa menangani tantangan, dia bisa menangani saya. Dan percayalah, wanita ingin ditangani, bukan dengan cara yang mengendalikan atau menindas, tetapi dengan cara yang membuat mereka merasa aman, dipahami, dan dihargai. Ketika Anda memimpin pikiran Anda memberinya itu, Anda menjadi pria yang telah dia tunggu-tunggu, pria yang tidak bisa dia hentikan untuk dipikirkan, pria yang dia hormati dan kagumi. Tetapi mari kita perjelas, ini tidak mudah. Dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan disiplin, dibutuhkan kemauan untuk menghadapi ketakutan Anda. Menghadapi kelemahan Anda, dan tumbuh menjadi pria yang Anda takdirkan. Kebanyakan pria tidak mau melakukan ini, kebanyakan pria akan puas dengan biasa-biasa saja. Tetapi Anda bukan kebanyakan pria, Anda di sini karena Anda menginginkan lebih, karena Anda siap untuk maju, untuk mengambil kendali, dan untuk menjadi jenis pria yang tidak bisa ditolak oleh wanita. Ketika Anda memimpin pikiran Anda tidak hanya mengubah cara wanita melihat Anda mengubah cara Anda melihat diri sendiri. Anda berhenti menjadi korban keadaan Anda, dan mulai menjadi penguasa takdir Anda. Anda berhenti bereaksi terhadap dunia, dan mulai menciptakan realitas Anda sendiri. Dan itulah kekuatan tertinggi, kekuatan untuk hidup dengan persyaratan Anda sendiri, untuk berjalan di jalan Anda sendiri, dan untuk menarik jenis wanita dan jenis kehidupan yang pantas Anda dapatkan. Nomor 3. Sinyal diam yang membuat wanita menghormati Anda seketika. Rasa hormat bukanlah sesuatu yang Anda minta, itu adalah sesuatu yang Anda perintahkan. Tetapi inilah kenyataan pahitnya, kebanyakan pria menjalani hidup mereka dengan mengemis rasa hormat dengan cara yang salah. Mereka mencoba membelinya dengan simbol status, memamerkannya dengan kesombongan, atau menuntutnya secara langsung. Tidak ada yang berhasil. Rasa hormat tidak didapatkan dari apa yang Anda katakan atau apa yang Anda miliki, itu didapatkan dari apa yang Anda wujudkan, dan tidak ada yang memerintahkan rasa hormat lebih cepat daripada non-reaktivitas. Wanita tidak hanya menghormati non-reaktivitas, mereka tertarik secara magnetis padanya. Itu adalah sinyal diam yang berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Itu memberitahunya bahwa Anda tidak tergoyahkan, tidak terganggu, dan tidak tersentuh. Kebanyakan pria hancur di bawah tekanan, mereka membiarkan argumen kecil, hinaan, dan tantangan menguasai mereka. Wanita melihat ini, dan rasa hormat yang mungkin mereka miliki menghilang dalam sekejap. Tetapi pria yang tetap tenang dalam menghadapi kekacauan, pria itu tak terlupakan. Non-reaktivitas adalah kekuatan dalam bentuknya yang paling murni, itu adalah kemampuan untuk mempertahankan posisi Anda tanpa perlu mempertahankannya. Ketika seorang wanita menguji Anda, dan dia akan melakukannya, itu bukan karena dia ingin menghancurkan Anda, itu karena dia ingin melihat apakah Anda kuat. Dia ingin tahu apakah Anda bisa menanganinya, emosinya, badainya. Ketika Anda membentak, berdebat, atau bereaksi berlebihan, Anda gagal dalam ujian. Anda memberitahunya bahwa Anda tidak bisa menanganinya, atau diri Anda sendiri. Tetapi ketika Anda tetap tenang, ketika Anda merespons dengan kekuatan alih-alih bereaksi dengan kelemahan, Anda lulus ujian dengan gemilang. Pikirkan tentang saat terakhir Anda diuji. Mungkin itu komentar yang dia buat untuk membuat Anda kesal, mungkin itu situasi yang dirancang untuk memprovokasi reaksi. Bagaimana Anda merespons? Apakah Anda bangkit menghadapi tantangan, atau apakah Anda hancur di bawah tekanan? Wanita ahli dalam menciptakan momen-momen ini, mereka tidak melakukannya secara sadar, mereka melakukannya secara naluriah. Itu adalah cara mereka memisahkan yang lemah dari yang kuat. Dan jangan salah, mereka selalu mengawasi. Setiap kata yang Anda ucapkan, setiap tindakan yang Anda ambil, setiap momen Anda ragu, semuanya menambah penilaian diam-diam di benaknya, apakah dia kuat atau lemah. Non-reaktivitas tidak berarti menjadi pasif, tidak berarti membiarkan orang menginjak-injak Anda atau mengabaikan ketidakhormatan. Itu berarti memilih pertempuran Anda, itu berarti memahami bahwa tidak setiap komentar, tidak setiap penghinaan, tidak setiap tantangan pantas mendapatkan energi Anda. Pria lemah membuang-buang waktu dan emosi mereka pada hal-hal yang tidak penting, pria kuat menyimpan energi mereka untuk pertempuran yang penting. Wanita menghormati ini karena menunjukkan kedewasaan, menunjukkan kendali, menunjukkan bahwa Anda bukan pria yang mudah goyah.
Bayangkan ini, Anda berada di pertemuan sosial dan seorang wanita menantang Anda di depan orang lain. Mungkin dia mempertanyakan pendapat Anda, menggoda Anda, atau mencoba menjatuhkan Anda. Kebanyakan pria akan bingung, mereka akan menjadi defensif, mencoba menjelaskan diri mereka sendiri, atau yang lebih buruk, menyerang dengan frustrasi. Tetapi bukan Anda tersenyum, Anda mempertahankan kontak mata, Anda merespons dengan kepercayaan diri yang tenang, atau mungkin Anda tidak merespons sama sekali. Keheningan Anda berbicara banyak, itu memberitahunya, saya tidak di sini untuk membuktikan diri kepada siapapun. Itulah non-reaktivitas, itulah kekuatan, dan itulah yang tidak bisa ditolak oleh wanita. Hubungan modern penuh dengan peluang untuk menunjukkan kekuatan ini, atau kekurangannya. Argumen, perselisihan, kesalahpahaman, ini adalah momen-momen di mana rasa hormat dibangun atau dihancurkan. Ketika Anda bereaksi secara emosional, Anda memberitahunya bahwa Anda tidak berbeda dari pria lain yang pernah dia temui. Tetapi ketika Anda merespons dengan ketenangan, Anda menunjukkan kepadanya bahwa Anda adalah pria dengan kaliber yang berbeda, pria yang bisa menghadapi badai apapun, pria yang tidak membiarkan dunia mendikte tindakannya. Non-reaktivitas melampaui kata-kata, itu ada dalam bahasa tubuh Anda, nada suara Anda, kehadiran Anda. Itu adalah cara Anda membawa diri ketika hal-hal tidak berjalan sesuai keinginan Anda. Kebanyakan pria runtuh di bawah kesulitan, mereka membungkukkan bahu mereka, menurunkan pandangan mereka, dan membiarkan beban dunia menghancurkan mereka. Tetapi bukan Anda berdiri tegak, Anda mempertahankan ketenangan Anda menunjukkan kepadanya dan semua orang bahwa apapun yang terjadi, Anda memegang kendali. Wanita memperhatikan ini, mereka tertarik padanya, karena di dunia yang penuh dengan pria yang mudah patah, Anda adalah satu-satunya yang tetap utuh. Kekuatan semacam ini tidak datang secara alami, itu dibangun melalui disiplin, melalui kesulitan, melalui kemauan untuk menghadapi ketidaknyamanan tanpa bergeming. Kebanyakan pria menghindari ketidaknyamanan dengan segala cara, mereka menghindari konflik, menghindari kegagalan, menghindari apapun yang menantang mereka. Tetapi pertumbuhan tidak terjadi di zona nyaman, itu terjadi ketika Anda mendorong diri sendiri, ketika Anda menghadapi ketakutan Anda, ketika Anda menghadapi bagian dari diri Anda yang lebih suka Anda abaikan. Wanita tidak hanya menghormati ini, mereka terinspirasi olehnya. Non-reaktivitas bukan tentang menekan emosi Anda, itu tentang menguasainya. Itu tentang mengetahui kapan harus bertindak dan kapan harus melepaskan. Itu tentang mengendalikan dorongan Anda, reaksi Anda, keinginan Anda. Wanita dapat merasakan kendali ini, dan itu memabukkan. Itu membuat mereka merasa aman, karena mereka tahu Anda tidak akan terlempar dari jalur oleh tantangan hidup. Itu membuat mereka merasa tertarik, karena kekuatan secara inheren bersifat magnetis. Dan itu membuat mereka merasa hormat, karena mereka tahu mereka berada di hadapan seorang pria yang benar-benar langka. Kebanyakan pria tidak akan pernah memahami ini, mereka akan terus bereaksi terhadap setiap hal kecil, membiarkan emosi mereka mengendalikan tindakan mereka, mencari validasi dari wanita dan dunia, dan mereka akan terus bertanya-tanya mengapa mereka tidak dihormati, diabaikan, dan diabaikan. Tetapi Anda bukan kebanyakan pria, Anda di sini karena Anda berbeda, karena Anda ingin bangkit di atas rata-rata yang menjebak begitu banyak orang lain, karena Anda siap untuk menjadi pria yang tidak hanya menuntut rasa hormat, tetapi memerintahkannya. Lain kali Anda menghadapi tantangan, ingat ini, setiap reaksi adalah pilihan. Anda dapat memilih untuk memberikan kekuatan Anda, atau Anda dapat memilih untuk mempertahankannya. Anda dapat memilih untuk membiarkan dunia mendikte nilai Anda, atau Anda dapat memilih untuk berdiri teguh pada siapa Anda. Pilihannya ada di tangan Anda. Tetapi ketahuilah ini, wanita sedang mengawasi, mereka menunggu untuk melihat bagaimana Anda akan merespons. Dan ketika Anda menunjukkan kepada mereka bahwa Anda tidak tergoyahkan, ketika Anda membuktikan kepada mereka bahwa Anda adalah pria yang tidak bisa digoyahkan, Anda tidak hanya akan mendapatkan rasa hormat mereka, Anda akan mendapatkan kekaguman mereka. Nomor 4. Wanita jatuh cinta pada pria yang memancarkan tujuan. Tujuan adalah afrodisiak tertinggi. Pria dengan tujuan tidak hanya menarik wanita, dia memikat mereka. Tetapi inilah kebenaran pahitnya, kebanyakan pria hidup tanpa arah yang jelas. Mereka bangun, pergi ke pekerjaan yang mereka benci, mengalihkan perhatian mereka dengan hobi yang tidak berarti, dan bertanya-tanya mengapa mereka merasa kosong di dalam. Mereka mengejar wanita, berpikir itu akan mengisi kekosongan itu,
tetapi tidak pernah berhasil. Dan wanita, mereka melihatnya secara instan. Pria tanpa tujuan adalah pria tanpa kekuatan, dan wanita jijik karenanya. Tujuan bukan hanya tentang memiliki karir atau tujuan, ini tentang memiliki visi untuk hidup Anda. Ini tentang mengetahui siapa Anda, kemana Anda pergi, dan apa yang Anda perjuangkan. Wanita mendambakan ini pada seorang pria karena sangat langka. Di dunia yang penuh dengan pria yang melayang tanpa tujuan, pria dengan tujuan menonjol seperti mercusuar. Dia tidak perlu membuktikan dirinya, dia tidak perlu mengejar siapapun, hidupnya berbicara sendiri, dan wanita tidak bisa tidak memperhatikannya. Ketika seorang pria memiliki tujuan, dia menjadi magnetis. Wanita tertarik padanya bukan karena apa yang dia katakan atau lakukan, tetapi karena energi yang dia pancarkan. Itu adalah energi kepercayaan diri, fokus, dan tekad yang tak tergoyahkan. Itu adalah energi seorang pria yang tidak hanya ada, tetapi hidup dengan niat. Wanita merasa ini tak tertahankan karena menandakan kekuatan. Itu memberitahunya bahwa Anda adalah pria yang bisa memimpin, pria yang bisa menangani tantangan, pria yang tahu kemana dia pergi. Hubungan modern penuh dengan pria yang kurang memiliki tujuan. Pria-pria ini menjadikan wanita misi mereka, obsesi mereka, seluruh alasan mereka untuk hidup, dan itu membunuh ketertarikan setiap saat. Wanita tidak ingin menjadi pusat dunia Anda, mereka tidak ingin menjadi segalanya bagi Anda, mereka ingin menjadi bagian dari perjalanan Anda, bukan tujuannya. Ketika Anda menjadikan dia tujuan Anda memberitahunya bahwa Anda tidak memiliki hal lain yang terjadi, dan tidak ada yang lebih tidak menarik daripada pria yang tidak memiliki ambisi selain memenangkan persetujuannya. Pikirkan tentang pria yang paling dikagumi wanita, para pemimpin, para visioner, para pengubah permainan. Pria-pria ini tidak mengejar wanita, mereka mengejar impian mereka, tujuan mereka, hasrat mereka, dan karena itu, wanita mengejar mereka. Itulah paradoks tujuan, semakin Anda fokus pada misi Anda, semakin sedikit Anda perlu mengejar wanita, dan semakin mereka tertarik pada Anda. Tujuan menciptakan aura kemandirian, dan kemandirian sangat menarik. Menemukan tujuan Anda tidak selalu mudah. Kebanyakan pria bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Mereka telah dikondisikan untuk berpikir bahwa hidup adalah tentang mencentang kotak, mendapatkan pekerjaan, membeli rumah, menemukan seorang gadis, menetap. Tetapi itu bukan tujuan, itu kelangsungan hidup. Tujuan lebih dari sekadar ada, ini tentang menciptakan sesuatu yang bermakna, sesuatu yang menggairahkan Anda, sesuatu yang membuat Anda ingin melompat dari tempat tidur di pagi hari. Wanita ingin bersama pria yang hidup, bukan hanya bernapas. Tujuan memberi struktur pada hidup Anda, memberi Anda sesuatu untuk diusahakan, sesuatu untuk dibangun, sesuatu untuk dilindungi. Wanita secara naluriah tertarik pada ini karena sudah tertanam dalam biologi mereka. Mereka mencari pria yang bisa memberi, bukan hanya secara materi, tetapi secara emosional dan spiritual. Pria dengan tujuan memberikan stabilitas, arah, dan keamanan. Dia tidak terpengaruh oleh pendapat orang lain, dia tidak terlempar dari jalur oleh kemunduran, dia fokus, termotivasi, dan tak tergoyahkan, dan itulah yang membuatnya tak tertahankan. Ketika Anda memancarkan tujuan, Anda menjadi jenis pria yang memerintahkan rasa hormat. Anda bukan hanya wajah lain di kerumunan, Anda adalah pria yang menonjol karena Anda tahu apa yang Anda inginkan dan Anda tidak takut untuk mengejarnya. Wanita memperhatikan ini karena langka. Kebanyakan pria pasif, menunggu hidup terjadi pada mereka, tetapi pria dengan tujuan mengambil alih, dia menciptakan jalannya sendiri, dan wanita tidak bisa tidak ingin mengikutinya. Tujuan juga mengubah cara Anda berinteraksi dengan wanita. Ketika Anda memiliki misi, Anda tidak punya waktu untuk permainan, Anda tidak membuang energi Anda untuk mengejar validasi atau mencoba mengesankannya. Fokus Anda adalah pada tujuan Anda, dan fokus itu membuat Anda sangat menarik. Wanita menghormati pria yang cukup menghormati diri mereka sendiri untuk memprioritaskan impian mereka. Mereka tertarik pada kepercayaan diri dan disiplin yang datang dengan menjalani kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Tetapi disinilah kebanyakan pria salah paham, mereka berpikir tujuan adalah sesuatu yang Anda temukan secara kebetulan, sesuatu yang secara ajaib muncul suatu hari nanti. Bukan begitu, tujuan adalah sesuatu yang Anda ciptakan, dibangun melalui kerja keras, disiplin, dan penemuan diri. Ini tentang mencoba hal-hal baru, mengambil risiko, dan melangkah keluar dari zona nyaman Anda. Yang paling penting,
Ini tentang tetap berkomitmen pada visi Anda, bahkan ketika menjadi sulit. Wanita terinspirasi oleh ketahanan semacam ini karena menunjukkan kepada mereka bahwa Anda adalah pria yang tidak menyerah. Bayangkan ini, Anda sedang berkencan dan dia bertanya kepada Anda tentang apa yang Anda sukai. Kebanyakan pria bingung menjawab pertanyaan ini, mereka memberikan jawaban yang tidak jelas, atau yang lebih buruk, mengakui bahwa mereka belum memikirkannya. Tetapi bukan Anda menjawab dengan jelas dan yakin. Anda menceritakan tentang visi Anda, tujuan Anda, misi Anda, dan saat Anda berbicara, dia bisa melihat api di mata Anda, hasrat dalam suara Anda, kekuatan dalam kehadiran Anda. Dia terpikat, bukan karena apa yang Anda katakan, tetapi karena pria seperti apa Anda. Wanita tidak hanya menginginkan pria dengan tujuan, mereka membutuhkannya. Itu bagian dari biologi mereka, psikologi mereka, naluri mereka. Mereka mencari pria yang bisa melindungi, menyediakan, dan memimpin, pria yang bisa menginspirasi mereka, menantang mereka, dan mengangkat mereka. Ketika Anda memancarkan tujuan, Anda menjadi pria itu, Anda menjadi pria yang tidak hanya menarik wanita, tetapi memerintahkan rasa hormat, kekaguman, dan kesetiaan mereka. Hidup dengan tujuan tidak selalu mudah, dalam banyak kasus, itu sulit. Ini membutuhkan disiplin, fokus, dan pengorbanan. Ini berarti melakukan pekerjaan itu bahkan ketika Anda tidak ingin melakukannya. Ini berarti tetap setia pada visi Anda bahkan ketika dunia mencoba mengalihkan perhatian Anda. Kebanyakan pria tidak mau melakukan ini, mereka puas dengan biasa-biasa saja, dengan kenyamanan, dengan jalan yang paling mudah. Tetapi Anda, bukan kebanyakan pria, Anda di sini karena Anda menginginkan lebih, karena Anda siap untuk bangkit di atas rata-rata yang menahan begitu banyak pria, karena Anda siap untuk menjadi pria yang dilahirkan untuk Anda. Jadi, inilah tantangannya, berhenti mengejar wanita dan mulailah mengejar tujuan Anda. Berhenti mencari validasi dan mulailah membangun kehidupan yang Anda banggakan. Berhenti menunggu sesuatu terjadi dan buatlah itu terjadi. Wanita tidak menginginkan pria yang menunggu izin, mereka menginginkan pria yang sudah dalam perjalanan. Ketika Anda hidup dengan tujuan, segalanya berubah, cara Anda melihat diri sendiri, cara dunia melihat Anda, cara wanita merespons Anda. Anda berhenti menjadi pria yang mengejar dan Anda menjadi pria yang menarik. Anda berhenti menjadi pria yang mengemis rasa hormat dan Anda menjadi pria yang memerintahkannya. Anda berhenti menjadi pria yang melayang dan Anda menjadi pria yang memimpin. Kebanyakan pria tidak akan pernah memahami ini, mereka akan terus mengejar wanita, mencari persetujuan, dan bertanya-tanya mengapa mereka terus-menerus diabaikan, tidak dihormati, atau ditinggalkan. Mereka akan menjalani hidup mereka buta terhadap kebenaran yang telah ada tepat di depan mereka selama ini. Wanita tidak tertarik pada pria yang mengemis perhatian, mereka tertarik pada pria yang memerintahkannya, pria yang memimpin dengan tujuan, yang tidak tergoyahkan oleh kekacauan, dan yang memancarkan kekuatan tanpa berusaha. Anda telah sampai sejauh ini karena Anda siap untuk bangkit di atas kebohongan, rata-rata, dan gangguan yang membuat kebanyakan pria terjebak. Anda di sini karena Anda siap untuk menjadi pria yang dihormati, dikagumi, dan tidak bisa berhenti dipikirkan oleh wanita. Dan bagian terbaiknya, semuanya ada dalam kendali Anda. Segala sesuatu yang telah kita bicarakan hari ini, kekuatan, tujuan, non-reaktivitas, bukanlah sesuatu yang Anda lahirkan, itu adalah sesuatu yang Anda bangun. Pertanyaannya adalah, apakah Anda akan mulai membangun hari ini? Jika pesan ini menyentuh Anda, jangan biarkan berhenti di sini. Tekan tombol berlangganan itu sekarang, bukan hanya untuk saya, tetapi untuk diri Anda sendiri. Setiap kali Anda melakukannya, Anda mengambil langkah lain untuk menjadi pria yang Anda takdirkan. Tinggalkan komentar di bawah tentang prinsip yang paling menyentuh Anda, dan mari kita mulai percakapan yang membantu setiap pria yang menonton ini naik level.